Selamat datang di video pembelajaran ini. Di video pembelajaran ini akan menjelaskan mengenai introduction MySQL dan MySQL Workbench. Begitu. Bagi yang teman-teman sudah menginstal MySQL maupun PHP MyAdmin atau XAMPP atau MySQL Workbench, saya acungkan jempol, teman. Oke. Nah, untuk bagi yang belum menginstal, silakan segera install MySQL Workbench atau XAMPP. Begitu. Nah, kemudian nanti saya akan jelaskan sedikit mengenai apa itu XAMPP dan MySQL Workbench. Untuk itu, mari kita pelajari dulu. Yang pertama, tujuan kita ya. Tujuan kita itu adalah untuk mendapatkan ilmu, begitu kan? Nah, karena tujuan kita itu adalah menuntut ilmu, maka teman-teman saya harapkan menyimak dengan seksama video pembelajaran ini, gitu ya. Karena database itu adalah sangat penting, tidak hanya untuk kuliah teman-teman, namun di dunia kerja pun ketika teman-teman terjun itu sangat butuh yang namanya database. Nah, di database ini akan kita pelajari adalah apa MySQL itu, bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara mendeploy database-nya, kemudian bagaimana cara memanipulasinya. Nah, apa sih MySQL itu? Ya, sebenarnya MySQL ini adalah sebuah database system, teman, yang menyimpan kumpulan-kumpulan data yang berjalan di server. Nah, MySQL ini itu bisa digunakan oleh kalangan-kalangan, tidak hanya oleh kalangan tertentu, tapi semua kalangan, baik yang aplikasi yang kecil, menengah, maupun aplikasi yang enterprise. Itu teman-teman ketika coding bisa menggunakan MySQL di macam-macam atau di aplikasi yang kecil besar. Gitu. Karena MySQL ini adalah sangat cepat, reliable, dan sangat mudah digunakan. MySQL ini juga menerapkan standar-standar query language ya, gitu. Jadi teman-teman nanti ya itu banyak belajar mengenai query language juga. Bagaimana caranya kita menampilkan data, mengubah data menggunakan query language. Begitu. Di MySQL ini bisa berjalan di banyak platform, gratis tentunya, dapat di-download dan digunakan. Nah, MySQL ini dia itu under Oracle Corporation. Itu ya, developed, distributed, dan supported. Gitu. Nah, cara mengakses MySQL ini bisa dengan 3 cara. Sebenarnya sih banyak cara ya, teman-teman. Nah, yang akan kita bahas itu yang menggunakan konsul, PHP MyAdmin, dan MySQL Workbench. Nah, di sini itu ketika kita belajar MySQL juga bisa mengakses lewat command line client. Begitu. Jadi keuntungannya yang jelas ya, ketika kita pakai command line, maka kita tidak perlu menambahkan aplikasi tambahan. Tidak perlu menginstal aplikasi tambahan. Dan juga powerful, kemudian dia itu cepat dan ringan, dan bisa berjalan di lokal, begitu. Oke, cons-nya ya ini tedious, ya tampilannya itu ya tampilan kayak old campus gitu ya, sangat jadul, tapi ya sebanding dengan keuntungannya teman-teman. Sama halnya ketika teman-teman dulu mengambil operating system, pastikan sering mengetik-ngetik lewat command line. Nah, seperti itu. Seperti ini, teman-teman. Jadi kita menggunakan query language-nya di command line. Nah, ada lagi aplikasi yang namanya PHP MyAdmin. PHP MyAdmin ini memang UI-nya ya menurut saya lumayan kayak gitu. Dan juga dapat berjalan di database server menggunakan lokal koneksi.
Jadi teman-teman bisa menginstal PHP MyAdmin-nya di laptop kalian menggunakan local connection. Begitu. Jadi bisa aja ada teman-teman misalkan kalau sudah masuk ya, itu ada di sebuah ruangan dan di ruangan itu ada database server, ada PC server. Teman-teman bisa mengakses database server tersebut menggunakan jaringan WiFi milik Ubaya. Itu bisa. Kelemahannya dia tetap membutuhkan web server, teman-teman. Jadi PHP MyAdmin ini tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada web servernya. Oke, salah satu contohnya ini ya, Apache HTTP server ini. Begitu. Dia lambat untuk mengaksesnya, untuk mengquery-nya. Dan juga dia limit. Jadi untuk backup dan recovery-nya itu sangat dibatasi. Yang paling utama ini tetap membutuhkan web server PHP MyAdmin ini. Tapi ada beberapa paket install PHP MyAdmin. Contohnya kita cukup menginstall XAMPP maupun WAMPP. Itu sudah terinclude PHP MyAdmin beserta web servernya. Jadi kita tidak perlu mikir web servernya. Begitu. Saya rasa di mata kuliah operating system pernah diinstal ya XAMPP. Tuh. Nah, di sini tampilan PHP MyAdmin-nya, di sini ada nama tabel, nama database. Ini nama database-nya WordPress 5. Kemudian di WordPress 5 itu ada ini. Nama-nama tabel. Dan juga kita bisa meng-create tabelnya. Begitu. Oke. Nah, nanti kita akan main-main banyak di tabel dan cara manipulasinya. Ada lagi MySQL Workbench. Jadi keuntungannya di sini adalah intuitive UI. Jadi sangat intuitif ya teman-teman. Terus kemudian memang dipaksa ya. Itu security-nya. Masalah security di Workbench itu sangat-sangat diperlukan seperti itu. Jadi kemungkinan untuk mengharm datanya semakin sedikit ya. Nah, kerugiannya ini tetap run on client mesin. Jadi dia di run di mesinnya klien. Dan juga DB servernya ini itu harus langsung terkoneksi ke klien mesin di ini. Mesinnya si klien. Jadi less secure-nya juga kurang kayak gitu masalah security-nya. Nah, ini tampilan-tampilan dari MySQL Workbench. Di sini ada tabel-tabel. Di sini ada menu ya atau text area untuk kita menuliskan query language di sini. Terus di sini kita ada data records ya, hasil dari kita mengquerykan di sini. Misalkan di sini ada tabel produk, kemudian kita query select all from products. Jadi data-data yang ada di products akan ditampilkan semuanya. Tuh. Untuk menginstalnya silakan teman-teman install MySQL Server lewat link ini. Tapi bagi yang belum ya, tapi saran saya silakan langsung aja menginstal XAMPP teman-teman. Dia termasuk ya sudah termasuk atau sudah terinclude MySQL, Apache Web Server dan PHP MyAdmin. Gitu. Saran saya teman-teman nggak usah melewati link ini, langsung aja cari download XAMPP di Google. Begitu. Nah, teman-teman juga ketika sudah punya MySQL, teman-teman bisa merename database, merenaming tabelnya, altering table, drop, update, delete, altering table, dan drop table. Ini kedobelan ya teman-teman, harusnya sampai delete aja, altering sama dropnya tidak usah ditulis lagi, typo. Nah, kita mulai belajar pada intinya yaitu data model. Nah, di data modeling ini pasti ada yang namanya model.
model itu adalah an abstraction of more complex real world object or event. Jadi semacam ketika kita ada sebuah kasus di dunia nyata, itu kita coba aplikasikan ke dalam sebuah model. Jadi kasus-kasus yang ada di real world ini kita abstraction kan, kita tulis gitu, kita gambar. Nah, di sini ada data model yaitu berupa blueprint of the database. Jadi blueprintnya semacam prototipe gambaran singkatnya mengenai database-nya. Untuk gambarannya itu adalah ini entity relationship diagram ERD-nya. Gitu. Oke. Ini merepresentasikan data structure-nya, struktur data bagaimana tabel ini berrelationship seperti yang di week 1 kemarin, 1A kemarin. Nah, contoh dari relationship data model itu seperti ini. Di sini terdapat gambar ERD yang basic chain. Di sini ada basic crowsfoot. Di basic chain ini, misalkan ada tabel atau ada entitas namanya painter. Painter ini kan pasti bisa menggambar gitu ya. Nah, namun apakah si painter ini itu bisa menggambar lebih dari satu gambar? Ya, maka relasinya itu adalah 1 ke M. Jadi painter paints painting. Satu painter dapat menggambar, M ini banyak gambar. Gitu. Atau dia bisa melakukan banyak menggambar juga bisa. Oke. Nah, ini contoh 1 ke M. Painter paints painting. Begitu. Oke, kemudian ada lagi yang employee. Misalkan satu employee ini learn skill, tapi di sini dia ada M ke N. Maksudnya apa? Maksudnya adalah satu employee itu kan dapat mempelajari banyak skill. Ya, satu skill bisa dipelajari oleh banyak mahasiswa atau banyak employee, karyawan. Contohnya lagi misalkan konsep mahasiswa ya. Misalkan mahasiswa dapat mengambil database. Ya, misalkan saya Miftah mengambil database, kemudian ada lagi operating system. 2. Makanya di sini rumusnya N. Tapi database itu kan bisa juga diambil oleh banyak mahasiswa. Jadi rumusnya adalah MN. Many to many. Yang tadi one to many. Jadi painter dia itu dapat banyak melukis. Tidak hanya lukisan satu, tapi lukisan banyak. Namun satu lukisan, ya ketika dia melukis itu pasti hanya satu orang painter. Kalau many to many, misalkan mahasiswa Miftah itu mengambil database dan operating system, berarti lebih dari satu itu sudah M atau N. Nah, kemudian database juga bisa diambil banyak mahasiswa. Makanya di sini M. Jadi rumusnya adalah many to many. Nah, ketika dia misalkan di sini ada bahwa satu-satu ya, one to one, artinya relationship-nya one to one. Jadi employee itu memanage satu store. Berarti satu karyawan itu memanage satu store. Dan satu store, setiap store itu dimanage oleh satu buah employee. Begitu. Nah, masalah 1 ke M, M ke N, satu-satu ini tergantung kasusnya. Gitu. Bisa aja employee ini bukan one to one, tapi one to many. Gitu. Bisa aja satu employee itu memanage banyak store.
kalau one to many ya. Tapi setiap store-nya, setiap tokonya, satu toko itu pasti di manage oleh satu employee. Bisa juga M ke N. Jadi satu employee bisa memanage banyak store. Namun setiap store-nya juga bisa di manage banyak employee. Itu tipe MN. Tergantung kasusnya teman-teman, tidak saklek seperti ini. Tergantung real world case-nya apa. Ini basic chain itu ada angka-angkanya gini ya. Nah, kalau basic close food, dia ada simbol seperti ini. Jadi tadi kan painter, painting, berarti one to many. Berarti many itu biasanya ketika painter bisa banyak painting itu ada M-nya gini kalau style saya M. Oh, berarti kalau di sini M dan shred ini ya. Itu berarti satu painter ini bisa melukis banyak gitu. Dan setiap painting ya itu hanya di painted satu painter. Makanya di sini adalah satu. Bacanya gini ya, painter. Ini M berarti P1 painter bisa melukis banyak. Tapi satu lukisan, setiap hasil lukisannya itu hanya dibuat satu painter. Makanya di sini satu. Kalau many to many seperti ini. Employee, ya karyawan bisa belajar banyak skill. Berarti employee M, berarti skillnya banyak. Nah, kemudian melihatnya ke sana, UM lagi, berarti satu skill itu bisa dipelajari oleh banyak employee. Begitu juga dengan ini. Employee manage store. Oh, berarti simbolnya satu. Atau employee itu memang bisa hanya manage satu store. Berarti satu, kita shred satu. Dan sebaliknya, satu store itu hanya bisa di-manage by. Ya, hanya bisa di-manage oleh satu orang employee. Berarti ditulis di sini satu. Ini. Jika ada pertanyaan, silakan chat Hangouts, ya. Nah, kenapa modeling-modeling seperti itu sangat penting? Ya, karena memang itu kan merepresentasikan kompleks data structure-nya nanti. Jadi gambaran simpelnya, ini loh gambaran simpelnya, gitu. Nah, data model ini memfasilitasi kita. Ya, kita itu sebagai apa? Tim. Misalkan ada sebuah proyek besar. Nah, data model ini bisa untuk digunakan untuk komunikasi antar database designer, application programmer, sama end usernya. Jadi saya misalkan bos tidak tahu dunia IT, ya dikasih tahu seperti ini ya mudeng-mudeng saja, begitu ya. Kalau kita jelaskan sebagai database designer dengan jelas, maka ya otomatis end usernya ini bisa paham gambaran besarnya seperti ini, simpelnya. Jadi ingat ya teman-teman, kita ngomong sebagai programmer itu nyambung. Tapi ketika kita ngobrol ke bos yang tidak tahu atau yang tidak pernah kuliah IT, bakalan bingung ketika teman-teman jelasin ini primary key, ini foreign key, ini entity. Nah, kalau dijelaskan seperti ini ke bos-bos kita, manajer kita, maka pasti mengerti teman-teman maksudnya. Itu. Oke? Nah, di data model itu ketika kita bikin kayak tadi ya, kayak tadi ini, pasti ada yang namanya entity, atribut, dan relationship. Nah, ini kita sudah diskusikan di Senin. Begitu ya, di hari Senin. Ada entity, atribut, relationship. Bisa dibaca. Entity itu kayak entitas seperti manusia, seperti ini ya. Painter, painting, employee, skill, employee, store. Itu adalah entity. Kalau atribut itu karakteristiknya misalkan nama mahasiswa, NRP, alamat, tanggal lahir, itu adalah atribut dari sebuah student entity. Relationship-nya apa? Jadi
hubungan antara entity-entity. Misalkan yang kemarin itu ada student dan school. Jadi student ini itu berasal dari SMA mana, atau student ini itu keterima di jurusan apa, gitu. Nah, ini ada pertanyaan untuk teman-teman. Sebutkan entity yang ada dalam sistem kuliah yang sedang kita laksanakan, yang sedang saya record video. Ini kan mengenai database. Nah, apakah entity salah satu entity yang mau kita role model kan itu adalah database? Nah, itu perlu teman-teman pikirkan, apakah benar database itu sebuah entity, atau database, mata kuliah database itu adalah sebuah record dari entity. Gitu. Oke. Misalkan ada entity mata kuliah. Nah, di mata kuliah ini ada record database, operating system, algorithm, and alpro itu ya, programming. Apakah lebih enak database jadi tabel atau database jadi record di entity mata kuliah? Itu teman-teman perlu pikir. Nah, ada lagi entity yang ada dalam sistem penjualan minimarket seperti Indomart atau Alfamart. Nah, ini juga perlu teman-teman sebutkan. Di dalam hati saya kasih waktu 2 menit, silakan di stop. Gitu ya. Stop. Di pause ya. Nah, sudah di pause. Untuk entity-nya itu adalah misalkan di mesin kasir Indomart. Indomart itu kan pasti punya customer. Customer itu kan bisa punya atribut name, alamat. Apalagi ketika teman-teman mendaftar sebagai anggota Alfamidi atau Alfamart atau Indomart, pasti kan teman-teman dikasih kartu anggota. Nah, di situ teman-teman memberikan nama atau mungkin nomor KTP. Nah, itu bisa jadi entity-nya di sana adalah customer. Kemudian ada lagi entity misalkan item, barang, seperti susu, terus Indomie, mie sedap. Bisa jadi kan? Nah, bisa jadi entity-nya adalah item yang ada field, atribut name, harga. Satu Indomie berapa harganya? Gitu. Dan seterusnya teman-teman bisa pikirkan. Atribut misalkan. Nah, tadi sebuah entity ya yang sudah saya jelaskan sedikit mengenai atribut. Misalkan ada contoh kasus mahasiswa Ubaya. Sebutkan atribut apa saja yang ada di laptop atau handphone yang Anda gunakan. Cari nota apapun yang ada di sekitar Anda, kemudian sebutkan atribut apa saja yang ada dalam nota tersebut. Nah, ini perlu teman-teman jawab dalam waktu 2 menit, silakan di pause. Oke, nah misalkan ini. Atribut apa saja yang Anda miliki sebagai seorang mahasiswa? Nah, teman-teman kan pasti sebagai mahasiswa punya nama kan? Jelas. Misalkan saya kan sering disebut mirip Vidi Aldiano. Misalkan nama saya Vidi Aldiano. NRP saya 1604XXX. Gitu. Tanggal lahir saya ini. Nah, berarti atribut itu ada name, NRP, sama date of birth, tanggal lahir. Itu kejawab sudah nomor 1. Nomor 2, atribut apa saja yang ada di laptop handphone yang Anda gunakan. Misalkan laptop. Ya, laptop kan pasti punya nama. Ya kan? Punya versi. Begitu. Punya nama mereknya apa? Harganya berapa? Sistem operasi apa? Gitu. Oke. Itu adalah sebuah atribut. Nah, relationship itu sudah saya singgung sebelumnya, jadi dia itu adalah asosiasi atau hubungan antar entities. Misalkan one to many relationship, many to many relationship, dan one to one relationship.
Misalkan pelukis dan hasil lukisannya, mahasiswa dan mata kuliah, ketua program studi dan program studi. Gitu. Oke, sudah paham ini ya? Jadi satu pelukis bisa menghasilkan banyak lukisan. Tapi hasil lukisan itu pasti kan punya satu pemilik. Tapi ini nggak saklek kayak gini. Bisa aja ngelukisnya itu 2 pelukis, berarti beda MN. Kalau hanya satu pelukis, yang melukis lukisannya berarti 1 ke M. Berarti kalau ada 2 lukisan yang melukis di satu lukisan berarti M ke N. Gitu. Misalkan teman-teman kayak sekarang mahasiswa dan mata kuliah, ada yang ngambil operating system, database, ya satu mahasiswa. Tapi database juga bisa diambil banyak mahasiswa, itu namanya MN atau MM. Tapi biasanya many to many itu disimbolkan MN. One to one, satu-satu, misalkan ketua program studi dan program studi. Jadi satu ketua program studi itu pasti mengetuai hanya satu program studi. Dan satu program studi hanya ada satu ketua. Jadi hubungannya satu-satu. Nah, bagaimana sih cara membedakan antara entities, attributes, dan data itu sendiri? Jadi intinya entity itu adalah sebuah tipe dari objek. Ya, tiap objek itu pasti punya atribut. Semacam ketika teman-teman mengambil object oriented programming, ada objeknya, ada atributnya. Misalkan objeknya manusia, atributnya nama, nomor KTP, warna rambut, bisa jadi. Nah, maka dari itu entity itu harus punya atribut minimal 1. Tidak mungkin ada entity yang tidak punya atribut. Nah, setiap objeknya itu you must be able to mention the example of data. Jadi ketika teman-teman bikin sebuah entity, itu memang harus bisa menjelaskan data tersebut untuk apa dan contohnya bagaimana. Ketika teman-teman tidak dapat menjelaskan ini, even single data, maka itu kemungkinan bukan entity. Misalkan seperti ini. Atribut ini ya tidak merepresentasikan data itu sendiri, tapi klasifikasi dari data. Misalkan Andri is not an attribute but the data of name. Ingat ya, Andri itu bukan nama atribut ya teman-teman. Andri, tapi dia itu data dari name. Jadi ya benar atributnya itu name, bukan atribut Andri. Ingat ya, atribut itu kayak semacam ciri-ciri. Bukan sebuah value seperti ini. Gitu. Nah, misalkan seperti ini. When you say gender, ya. Ketika teman-teman itu mengenakan gender itu adalah atribut dari entitas mahasiswa, maka isi dari data gender itu adalah male or female. Gitu. Ya. Ketika teman-teman bisa menuliskan mahasiswa itu punya gender. Isinya apa? Male or female. Nah, itu berarti sudah pas bahwa gender itu adalah sebuah entity. Sebuah atribut dari sebuah entity mahasiswa. Gitu ya. Ingat ya. Gender itu adalah sebuah atribut dari entity mahasiswa. Jadi saya salah. Gitu. Intinya entity itu adalah sebuah objek yang memiliki atribut. Contohnya seperti ini. Ada data. 16082 Lina 1608. Terus ini ada 19 Oktober Budi laki-laki 2,75 perempuan 21 Desember. Ini kumpulan data ya, yang belum dirapikan atau unprocessed. Entitinya mahasiswa, berarti bisa kita klasifikasikan NRP-nya ini, ya, namanya ini, gendernya ini,
tanggal lahirnya ini, dan IPK-nya ini. Maka atributnya dari entiti mahasiswa itu adalah NRP, nama, gender, tanggal lahir, dan IPK. Begitu, kayak nama kolom. Itu. Nah, misalkan seperti ini. Rani memiliki handphone. Handphone ini bermerek Oppo dengan tipe Reno 9. Rani membeli handphone ini pada bulan Januari 2021 dengan harga 2 juta rupiah. Handphone ini memiliki satu kamera depan, nah, bla bla bla. Apakah entiti dan atribut yang ada dalam kisah di atas? Silakan teman-teman coba isikan dan stop video ini, pause video ini selama 2 menit dari sekarang. Pause. Oke. Nah, entitinya di sini kira-kira apa, teman-teman? Bisa aja entitinya itu adalah people, ya, atau student yang ada Rani. Gitu. Berarti student ini bisa aja ada entity ID 1, name Rani. Begitu. Oke, itu satu entity dan satu atribut. Satu entity people, atributnya ada nomor dan name. Nah, kemudian ada apa lagi, teman-teman? Nah, di sini ada handphone bermerek Oppo, tipenya ini. Begitu. Nah, berarti bisa saja ada atribut handphone. Dengan atribut misalkan nomor 1, nama handphonenya apa, dan mereknya apa. Misalkan nomor 1, namanya Reno 9, mereknya Oppo. Gitu. Kemudian ada di sini kita baca lagi harga. Nah, kita tulis saja price. Begitu. Nah, kemudian ada lagi ini kamera depan dan kamera belakang. Berarti kan handphone ini itu punya banyak kamera dan banyak ukuran-ukurannya. Bisa aja di sini adalah handphone itu punya banyak kamera. Berarti hubungannya adalah 1:M atau many to many. Gitu. Bisa aja 16 megapiksel ini juga dimiliki oleh handphone selain Oppo. Begitu. Oke. Kalau kasusnya dia hanya 1 HP berarti ya 1:M. Tapi kalau HP-nya banyak, ya HP-nya tidak hanya Oppo, misalkan Oppo, terus Samsung, iPhone. Nah, kan mereka kan kemungkinan kan juga punya 16 megapiksel. Maka bisa aja hubungannya M ke N. Jadi satu Oppo bisa punya banyak kamera. Begitu juga saat 16 megapiksel ini kemungkinan juga bisa dimiliki oleh banyak HP, tidak hanya Oppo. Seperti itu. Ini masih belajar entity atribut ya, teman-teman. Terus di sini ada entity lagi. Satu merek Oppo memiliki, nah ini, dia memiliki 2 buah handphone sekarang. Nah, di sini memang hampir sama dengan ini. Di sini hanya punya 1 handphone, di sini 2 handphone. Berarti hubungan Rani sama handphone itu adalah one to many. Atau bisa aja many to many. Begitu. Untuk relationship nanti aja lah ya, nanti setelah next slide aja ya. Kita ditentukan entity sama atribut. Berarti kemungkinan ada entity people, ada entity handphone, ada entity kamera. Nah, misalkan seperti ini. Ada entity handphone.
Ya, ada entity handphone, cuman dia diisi nama atributnya itu ada kode, ada Oppo, ada Samsung, ada Rani. Ini salah, teman-teman. Kenapa? Nah, silakan jawab di hati. Nah, itu. Jadi ini teman-teman, ini itu bukan atribut, ini adalah sebuah values atau record. Ya, ketika ada entity handphone, maka kita kelompokkan dulu mana-mana yang bisa jadi atribut. Kalau seperti ini sebenarnya bisa juga nama atributnya adalah name atau merek. Jadi ada kode, ada merek HP. Misalkan kodenya O, itu mereknya Oppo. Kodenya I, berarti iPhone. Tidak seperti ini. Ingat ya teman-teman, atribut itu bukan value. Ini adalah value, salah. Nah, ini teman-teman untuk dicoba, silakan bikin ERD untuk soal sebelumnya di Workbench. Kemudian lakukan synchronize data ke MySQL. Inputkan 3 data ke database yang telah Anda buat. Jika ada masalah, silakan segera info ke dosen atau kakak asisten Anda. Khusus untuk KPB, silakan tanya ke KPB, dosen dan kakak asisten KPB. Begitu juga dengan KP lainnya. Nah, untuk kasus ini ya teman-teman, buatlah ERD ini untuk kasus yang ini aja. Silakan bikin ERD-nya, gimana caranya, ada entity, misalkan ada entity people atau ada entity handphone. Apakah perlu entity people? Nah, itu silakan teman-teman analisa. Kalau perlu, Rani sama entity people sama entity handphone itu relasinya apa? Begitu. Dan atribut Rani, atribut people sama atribut handphone ini apa aja? Gitu. Oke, terus di sini ada banyak misal aplikasi. Nah, itu silakan teman-teman analisa entity apa yang ada di dalamnya, atribut apa yang di dalamnya, kemudian buatlah relasinya, ERD-nya. ERD itu seperti apa? ERD itu ya seperti ini, teman-teman. Nah, oke. Itu. Nah, ERD-nya ini itu dibuat di Workbench. Ya, buatlah di Workbench. Jadi gimana caranya buat Workbench? Ya teman-teman tanya ke kakak asistennya. Itu. Oke. Nah, jika ada pertanyaan silakan kontak saya di Hangout. Bisa lewat grup chat yang sudah saya bikin. Begitu dari saya. Oke, terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semangat belajar dan salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.